Tim Pengabdian, Ketua Meki Herlon SP MSI, Anggota Dr. Insinyur Fajar Stuhadi MSI, Dr. Insinyur Rosnita MSI, Dr. Arifuddin SP MP, Roza Yulida SP MSI, Yulia Andriani SP MSI, Kausar Esos MSI, Didi Muwardi SE MMAK, dan Fani Septia SP MSI. Sumber dana pengabdian ini didapatkan dari DIPA LPPM Universitas Riau 2024 dengan lokasi pengabdian di Kabupaten Rokan Hulu. Jenis pengabdian ini yaitu Pengabdian Program Desa Binaan atau PDB dengan judul Pelatihan Media Cyber dalam rangka peningkatan kapasitas literasi media pekebun dalam mendukung program sawit rakyat bersinergi dengan ISPO. Digitalisasi berperan penting dalam mendukung pertanian dengan menyediakan sistem pelaporan online, konsultasi teknis virtual, dan pembuatan infrastruktur internet untuk pertanian cerdas. Kabupaten Rokan Hulu pada masa sekarang menggesah percepatan program sawit rakyat atau PSR dalam meningkatkan produksi dan mencapai tujuan ISPO pada perkebunan sawit rakyat. Tuntutan dalam pencapaian PSR perlu diimbangi dengan perkembangan sumber daya pekebun melalui pendekatan kemampuan literasi media pekebun. Kebutuhan ini sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh Desa Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan Patkoto, Kabupaten Rokan Hulu untuk mendapatkan dana dari PSR untuk peremajaan. Salah satu kunci kelancaran dari usaha tani adalah pengetahuan pekebun dalam kasus pertanian kelapa sawit. Pekebun harus memperoleh pengetahuan dan keterampilan mereka melalui bimbingan atau ahli di bidang kelapa sawit. Yang sebelah kiri itu Pak, ini dia Pak. Ya dekat situ. Ada pohon induknya di situ Pak. Ini di sini Pak. Tujuan dari pelatihan ini yang pertama, meningkatkan pengetahuan pekebun tentang pentingnya dan keuntungan dari media cyber untuk mendukung ISPO dan mengusulkan PSR. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan pekebun tentang media cyber untuk mendapatkan dan berbagi informasi usaha tani kelapa sawit berkelanjutan atau ISPO dan juga PSR. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan memberikan pelatihan keterampilan teknis dalam menggunakan dan membuat media cyber. Dan yang keempat, membentuk pengelola media cyber di kelompok tani dan memberikan keterampilan dalam manajemen media cyber. Baik sifatnya kelapa sawitnya yang sudah umurnya sudah kategori tua diremajakan ataupun sawit kita masyarakat yang bibitnya tidak umur menjadi umur. Nah boleh, tapi ada kriteria kedua dan kebetulan Bapak dan Ibu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peserta saat ini telah memiliki ponsel cerdas dan memiliki keterampilan dasar yang diperlukan untuk menggunakan teknologi informasi berbasis internet yang memberikan kepercayaan besar untuk hal ini. Mengingat meluasnya penggunaan smartphone sebagai alat komunikasi di masyarakat. Pekebun dapat memperoleh informasi mengenai pertanian kelapa sawit, khususnya ISPO dan PSR, menggunakan media cyber, seperti situs website. Pemantauan dan komunikasi online masih menjadi metode utama yang digunakan untuk melatih mengelola situs website. Situs website yang disediakan menawarkan informasi tentang PSR, pengertian ISPO, syarat ISPO, dan informasi terkait lainnya. Diharapkan, ketersediaan bahan ISPO dan PSR di website ini akan memperluas pemahaman pekebun kelapa sawit tentang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kelapa sawit yang berkelanjutan, yang dapat mereka akses kapanpun mereka mau. Tidak lanjut dari pelatihan penggunaan media cyber ini adalah pekebun kelapa sawit mampu membaca konten atau informasi yang ada di situs website, sehingga membantu meningkatkan pemahaman pekebun kelapa sawit mengenai informasi terbaru mengenai kelapa sawit dan peran yang dimiliki teknologi dalam memfasilitasi penyebaran informasi. Tidak mengeksploitasi anak seperti itu, tapi yang paling utama dampak yang
ISPO bagi kita pekebun